Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Lama tidak berjumpa dengan saya. Hari ini di Jumat tanggal 3 September 2021 kita telah memasuki bulan Kitab Suci Nasional, di mana kita akan belajar bersama tentang bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Yesus sahabat seperjalanan kita, diambil dari Matius bab 14 ayat 27, di mana kita nanti akan belajar dan memahami apa maksud tema Yesus sahabat seperjalanan kita di masa corona ini. Pada pertemuan pertama kita akan membahas judul Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa, diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Dasar pertemuan yang pertama adalah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, berhadapan dengan dampak buruk pandemi COVID-19, kita perlu merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang datang mendekati, mengulurkan tangan, dan menolong kita yang berseru kepadanya. Yang ketiga, dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat yang selalu hadir, menyertai, melindungi, dan menolong para muridnya, kita dihadapkan semakin sadar akan kebenaran iman kita, bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, dan melindungi kita dalam situasi yang sulit dan penuh ketidakpastian. Itu adalah dasar pertemuan yang pertama. Maka pertemuan pertama ini betul-betul secara nyata, secara konstekstual, bagaimana kita memaknai corona sebagai peristiwa iman untuk menambah iman kita kepada Tuhan, dan untuk semakin percaya kita menggantungkan iman kita, hidup kita kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat sejati kita. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama ini kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para muridnya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Nanti kita akan membahas dari Injil Matius bab 22 sampai 33 ini, di mana kita melihat kuasa Yesus terhadap alam yang dapat dibuat Yesus semakin tenang, di mana Yesus berkuasa atas segala apapun dan membuktikan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat dan Tuhan bagi iman kita. Yang kedua, dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dalam kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin kita tidak siap, peristiwa-peristiwa yang mungkin membuat kita jatuh. Tuhan tidak meninggalkan kita jika kita mau berseru kepadanya. Marilah kita berdoa. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang tawa, bahagia, dan cerita
sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami, dengan tetap mengandalkan Engkau demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pendalaman kitab suci kita diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kiranya jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat, sudah membaca, sudah mendengarkan Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sekarang kita akan mendalami teks Matius bab 14 ayat 22 sampai 33 itu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Lihat ayat 23. Bisa dibuka kembali, silakan jenengan membawa atau membuka kitab sucinya. Bisa kembali. Yang kedua, apa yang membuat para murid panik dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambing gelombang tinggi karena angin sakal. Lihat ayat 24 sampai 25. Yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya. Lihat ayat 26 sampai 27. Apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam, dan apa tanggapan Yesus? Ya, lihat di ayat 28 sampai 30. Dan yang kelima, apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai Anak Allah yang menyelamatkan? Lihat ayat 32 sampai 33. 5 pertanyaan ini sudah ada jawaban di dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Itu. Silahkan jika tidak belum membuka kitab suci, silahkan membuka kitab sucinya. Dan kita akan masuk ke penjelasan teks. Nah,
Apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahulinya? Jawabannya adalah Yesus berdoa di atas bukit. Ya. Penginjil Matius mengisahkan Yesus membuat mujizat, memberi makan orang banyak hanya dari roti dan 2 ikan. Ingat peristiwa 5 roti dan 2 ikan, Yesus memberikan mengubah 5 roti menjadi 2 ikan yang akhirnya sangat banyak, yaitu memberi makan 5.000 orang, di mana Yesus memberikan mujizatnya dengan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menggandakan apa yang didoakan. Nah, di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu, Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Padahal murid-muridnya sudah pergi naik kapal. Nah, dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa, misalnya Musa dan Elia yang berdoa di Gunung Sinai atau Horeb, macam itu. Musa juga bertemu dengan Tuhan di semak belukar di sebuah gunung itu. Maka gunung adalah sesuatu tempat untuk berjumpa dengan Allah. Yesus berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Bapa yang menjadi sumber kekuatan baginya dalam menjalani misi pengutusannya mewartakan kerajaan Allah. Ini bisa dianggap suatu start atau mulai, di mana sebelum kita melakukan apapun dalam menjalani hidup dari pagi sampai malam, sebelum kita tidur, pagi bangun tidur kita berdoa. Kita berkomunikasi dengan Tuhan, menjalin komunikasi yang baik untuk menjadi sumber kekuatan bagi diri kita untuk menjalankan misi kita hari ini, misi perutusan kita hari ini. Setiap orang menjalani hidup untuk membawa salibnya, untuk mewartakan kerajaan setiap hari. Maka Yesus mengajarkan di mana Yesus memiliki hidup doa yang baik. Kenapa harus di gunung? Ibaratnya kalau kita bisa kok menganggap gunung itu tempat berdoa, di mana gunung itu ada sesuatu yang sepi, tenang. Karena Yesus pun juga berdoa butuh ketenangan. Ibaratnya semacam itu. Kita bisa kok berdoa di bukit mana, di Gua Maria yang sepi dan tenang semacam itu. Maka jelas di mana gunung itu adalah sesuatu tempat yang dekat dengan Allah. Karena ada ketenangan di sana. Yang kedua, apa yang membuat para murid panik? Dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Perhatian kemudian diarahkan kepada para murid Yesus. Mereka dilukiskan sedang panik karena diombang-ambingkan gelombang tinggi antaran angin sakal. Melihat murid-muridnya berada dalam situasi yang sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seorang sahabat sejati, sebab ia mendatangi, menenangkan, dan menyertai sahabat-sahabatnya yang berada dalam situasi sulit. Dia datang mendekati dan menolong mereka menjelang pagi seperti yang dilakukan Allah sendiri. Jelas bahwa para murid itu panik karena kapalnya diombang-ambingkan oleh angin sakal, takut tidak bisa berenang, jatuh dan mungkin akan mati. Mereka berseru, mereka minta tolong. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kapal ini karam dan tenggelam dan kita mati? Sama halnya dengan kita dalam menjalani hidup sehari-hari, kita memiliki beberapa masalah, beberapa beban dalam hidup kita, permasalahan dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, dalam pergaulan. Terkadang kita bingung. Bagaimana ya ini menyelesaikan? Sakit ini aku. Kena COVID. Bagaimana ya? Hidupku gak akan lama lagi. Aku belum siap mati dan lain sebagainya. Itulah ibarat seperti gelombang yang tinggi yang menghantam kita. Kena corona, bagaimana keluargaku?
Aduh, bagaimana ya? Akhirnya bingung. Saat kita bingung, kita tidak bisa melihat juru selamat kita. Dan akhirnya juru selamat kita lah yang mendatangi kita. Karena dia sahabat sejati bagi kita yang percaya padanya. Ingat, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Maka akhirnya Yesus datang kepada kita untuk menyertai kita, mendatangi kita, menenangkan dan menyertai kita. Seperti Allah yang telah mengutus Yesus, begitu besar cinta atau kasih Allah terhadap dunia ini, terhadap kita, akhirnya Allah mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Sama halnya dengan kita saat ini, di masa-masa saat ini, Yesus hadir di dalam hidup kita untuk membantu kita, untuk menolong kita agar kita terbebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan yang membuat hidup kita tidak bahagia. Yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira sedang melihat hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dengan mengatakan aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian, Yesus secara tidak langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberi mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya sebagai anak Allah yang datang mendekati dan menyertai para murid yang sedang berada dalam situasi sulit dan berbahaya yang disimbolkan oleh gelombang laut yang tinggi. Pada pertanyaan sebelumnya saya sudah menjelaskan di mana Yesus mendekati dan menyertai para muridnya untuk menolong para muridnya dari bahaya. Yesus sekali lagi dia tidak gentar dan dia tidak takut karena kenapa? Dia penuh iman akan keselamatan. Yesus tampil sebagai orang yang penuh kuasa atas alam. Karena kenapa? Karena dengan iman dan keyakinannya dia bisa menjalani semuanya, menyelamatkan murid-muridnya, dan itu memberikan contoh bagi kita. Di mana kita yang saat ini sedang galau, sedang ada ketakutan, mungkin karena terpapar corona, mungkin karena masalah ekonomi, di mana di masa-masa corona ini susah untuk mencari uang. Kita takut bagaimana kita hidup. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan sesuatu hal yang menyelamatkan, yang melegakan hidup kita. Ya, Yesus hadir dan memberi semangat bagi kita untuk menghadapi badai hidup yang kita rasakan. Setiap orang memiliki badai hidup yang berbeda-beda, tetapi Yesus selalu hadir jika kita percaya, jika kita memanggilnya, berdoa kepadanya untuk memohon pendampingan dan memohon kelegaan. Yang selanjutnya, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam dan apa tanggapan Yesus? Petrus yang mewakili para murid berkata, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata-kata ini menyiratkan keraguan-raguan Petrus, tetapi sekaligus imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus untuk datang. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan tiupan angin, ia menjadi panik, takut dan tenggelam. Sama halnya ibaratnya dengan kita, saat kita sudah percaya penuh iman,
Aku percaya pada Tuhan, aku sudah berdoa, aku yakin semua akan baik-baik saja. Tapi saat ada permasalahan yang lebih besar, kita takut dan goyah lagi. Aduh, Tuhan kok nggak menolong aku ya? Akhirnya kita jatuh lagi. Sama halnya dengan Petrus dengan penuh keyakinan berjalan menuju Yesus. Tapi saat ada angin yang lebih hebat karena keraguan-raguan imannya, dia jatuh ke dalam air. Semacam itu. Sama halnya seperti kita dalam menjalani hidup. Kita sudah percaya, oke, aku percaya pada Yesus, semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba ada sesuatu permasalahan yang lebih besar yang menghadap kita, dan kita meragukan, mempertanyakan kembali iman kita. Duh, kok begitu ya? Kita jatuh lagi. Padahal jika kita tetap percaya pada Yesus, itu akan baik-baik saja. Makanya iman kita akan diuji dengan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Yang kedua, dia lalu berseru, minta tolong kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Seruan minta tolong ini sebenarnya merupakan ungkapan iman di tengah ketakutan. Permohonan Petrus dikabulkan Yesus yang lalu mengulurkan tangannya dan memegang muridnya itu supaya tidak semakin tenggelam. Tindakan mengulurkan tangan ini mengingatkan akan kepercayaan pemazmur kepada Allah yang membebaskan orang dari bencana. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Atau ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing. Nah, saat kita jatuh tenggelam karena permasalahan kita yang lain yang lebih berat, kita berseru, Tuhan tolonglah aku, Tuhan berikan aku kelegaan, selamatkanlah aku. Jika kita berseru dengan penuh iman, dan kita berdoa dengan menggunakan hati, Tuhan akan berbicara pada kita dan Tuhan akan memberikan satu petunjuk bagi kita untuk menolong kita. Ingat, seruan minta tolong adalah ungkapan iman di tengah ketakutan. Dan yakinlah Tuhan mengulurkan tangan pada kita. Jika kita berdoa tapi kita tidak pernah yakin sudah mendapatkan apa yang kita doakan, ya kita merasa Tuhan itu tidak ada untuk kita, bahkan mungkin Tuhan tidak mendengarkan kita. Maka sekali lagi saat kita berdoa dan memohon, yakinlah kita sudah menerima apa yang sudah kita doakan itu. Maka Tuhan akan selalu menyertai kita dan kita akan selalu bersyukur dengan segala sesuatu keadaan, dengan segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi di masa corona ini. Entah kita sudah terpapar corona, entah kita masalah ekonomi atau permasalahan pekerjaan yang lain, bahkan masalah-masalah dalam keluarga. Percayalah pada Tuhan dan berserah dirilah pada Tuhan, semua akan baik-baik saja. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan akan selalu menyertai kita jika kita percaya dengan penuh iman dan tanpa mempertanyakan atau memiliki keraguan-raguan dalam iman kita. Yang terakhir, yang kelima, apa yang mendorong para murid menyembah Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan? Nah, apa yang mendorong? Pengalaman para murid melihat Yesus berjalan di atas air, melihat Yesus memanggil Petrus untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air, melihat Yesus mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan Petrus yang hampir tenggelam, dan melihat Yesus meredakan angin sakal, membuat mereka mengakui dan menyembah Yesus sebagai anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Status Yesus sebagai anak Allah sebelumnya diwartakan oleh suara dari surga dan akan muncul lagi dalam pengakuan Petrus serta dalam pengakuan kepala pasukan Romawi. Jadi, identitas Yesus sebagai anak Allah yang mengungkapkan kedekatan relasinya dengan Allah mendapat perhatian penting dalam Injil Matius. Nah, ini goalnya. Ini adalah ungkapan iman. Sesungguhnya engkau anak Allah. Kita pun dalam menjalani hidup juga bisa mengatakan begitu. Wujud iman kita, sungguh Yesus juru selamatku.
Karena Yesus menyelamatkan aku dari masalah-masalah. Yesus adalah kunci, solusi dari segala masalah dalam hidup kita. Karena betul-betul Yesus adalah juru selamat dan putra Allah, maka kita percaya sampai kita bisa mengungkapkan dengan mulut kita dengan penuh hati bahwa Yesus betul-betul juru selamat. Dari mana itu? Saat kita jatuh dalam segala sesuatu permasalahan di dunia ini dan kita mengandalkan Yesus, dan akhirnya kita mendapatkan solusi, mendapatkan jalan yang terang, dan kita bisa berkata, oh Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh hebat. Yesus adalah solusi dari segala sesuatu. Karena aku beriman kepada Yesus, aku percaya di dalam nama Yesus akan ada keselamatan, akan ada kelegaan. Nah, kita mengungkapkan itu dalam diri kita dan kita mewartakan kebahagiaan kita kepada orang lain di sekitar kita saat kita menjalani hidup kita sehari-hari. Maka mewartakan iman yang gembira, mewartakan Injil berasal dari diri kita yang bahagia karena kita mengalami peristiwa iman yang luar biasa. Dan kita bisa mewartakan sukacita kita, kebahagiaan kita, dan membagikan itu kepada orang di sekitar kita. Yang selanjutnya sharing dan aksi nyata. Mungkin sharing dan aksi nyata ini bisa kita rasakan kira-kira apa ya, apa yang saya rasakan, apa yang harus saya buat setelah saya mendengarkan video ini. Nah, ada 5 pertanyaan yang mungkin bisa dirasakan, direnungkan, mungkin dibawa ke meditasi. Yang pertama, persoalan dan kesulitan hidup apa yang pernah menimpa diriku dan yang membuat iman kepercayaanku kepada Tuhan milikku ya. Kira-kira apa? Pernahkah semacam itu kita melihat kembali, merefleksikan hal yang pernah terjadi? Kira-kira apa? Pernah nggak ya peristiwa apa? Yang kedua, apakah aku mampu untuk mempertahankan imanku pada Allah saat hampir tenggelam karena persoalan dan kesulitan dalam hidup? Jika tidak, mengapa? Silahkan direfleksikan kembali, lihat-lihat kembali. Yang ketiga, apakah aku berani berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku, dan membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantuku? Kira-kira pernah nggak membuka tangan untuk Tuhan? Jangan terlalu menggenggam harta duniawi yang akhirnya membuat kita jatuh dan terjerembab lebih dalam karena kita menggenggam harta duniawi. Setidaknya alangkah baiknya kita membuka tangan kita, melepaskan harta duniawi dan membiarkan Tuhan memegang, menggenggam tangan kita saat tangan kita terbuka. Keempat, siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolongku dikala aku menderita dan kesusahan? Ingat, pernah nggak kita susah, tiba-tiba ada orang lain sama kita yang menolong kita? Aduh, aku butuh duit, aku punya utang atau bayar sekolah nih, tiba-tiba uang dari mana ya? Ya Tuhan, tolonglah aku. Tiba-tiba beberapa hari kemudian ada seorang teman, butuh dia tak duit, semacam itu, kurang lebih semacam itu ya. Yang kelima, aksi nyata apa yang akan aku lakukan selama 1 minggu depan untuk membalas kebaikan dan cinta Tuhan yang telah menolong saat mengalami persoalan dan kesulitan yang sangat pelik. Nah, ini bisa kita alami dalam masa-masa pandemi ini. Mungkin saat terpapar corona ya, saya harus membalas kebaikannya dia, saya harus membalas kebaikannya Pak Anu, Bung Anu karena sudah merawat saya selama saya kena COVID gitu. Kurang lebih semacam itu. Refleksikan dan betul-betul memahami, lingkungan ini sudah menolong saya, sudah membantu saya, membantu keluarga saya saat saya terpapar COVID. Maka saya harus apa yang membalas yang terbaik untuk lingkungan ini. Mungkin aku akan harus melayani orang-orang di lingkungan ini, semacam itu, atau berbagi kasih dengan orang yang lebih luas. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita merenungkan sharing kita ini secara pribadi dan aksi nyata yang harus kita lakukan untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak panjenengan semua saudara sekalian untuk berdoa umat. Semoga apa yang kita lakukan itu berguna bagi kita, terlebih untuk mewartakan iman kita. Mari kita siapkan hati untuk berdoa umat.
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat karunia iman yang boleh kami terima. Ajarilah kami untuk selalu percaya dan yakin akan penyelenggaraanmu terhadap hidup kami, sehingga iman kami semakin bertumbuh dalam melayani sesama, melayani gereja, dan kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami ada di surga, demikianlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, sudah mau mendengarkan saya, sudah mau melihat video ini. Semoga video ini berguna bagi kita semua untuk menambahkan iman kita di masa pandemi ini, dan kita semakin yakin dan bertumbuh dalam iman akan keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu, saudara sekalian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mau belajar bersama tentang BKSN ini dengan tema Yesus sahabat perjalanan kita. Saya Lukas Didi Prakoso. Jika ada salah kata dan terlalu lama untuk menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih atas segala sesuatunya dan berkah dalam.